Bismillahirrahmanirrahim. Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sombong dan angkuh. Ini adalah merupakan akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak pula kamu akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat yang mulia tadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya ini untuk bersikap sombong, angkuh, sehingga mereka berjalan di muka bumi dengan kesombongan dan keangkuhannya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita sombong kepada manusia, meremehkan manusia, yaitu dengan memalingkan wajah ketika bertemu dengan manusia karena sombong. Di dalam surat Luqman tadi Allah katakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Maksudnya adalah janganlah kamu berpaling dari orang lain karena rasa angkuh. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya kamu berjalan di muka bumi ini adalah dengan sombong, dengan penuh keangkuhan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksudnya Allah membenci orang-orang yang sombong. Allah benci kepada orang yang membanggakan diri. Al-fakhur di sini adalah orang yang membanggakan harta, kedudukan, dan kekuasaannya kepada manusia. Karena biasanya memang kecenderungannya orang yang sombong ini adalah orang-orang yang berharta, orang kaya, orang yang memiliki kedudukan, pangkat jabatan. Itu umumnya. Tapi bisa juga orang miskin sombong. Rakyat jelata bisa sombong. Tetapi kebanyakan yang sombong itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, pangkat jabatan, dan kekuasaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sombong adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang meremehkan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini kita dilarang masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya bahwasannya orang-orang yang sombong itu diancam dengan berbagai macam kehinaan, diancam dengan neraka, tidak diajak bicara oleh Allah dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa orang yang sombong ini adalah termasuk ciri daripada penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penduduk neraka itu adalah semua orang yang kasar lagi keras,
orang yang sombong, dan orang yang banyak mengumpulkan harta, dan yang sangat bakhil terhadap hartanya itu. Sedangkan ahli surga itu, penduduk surga itu adalah orang-orang yang lemah dan yang terkalahkan. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya penghuni neraka itu adalah orang yang kasar. Karena itu orang beriman itu diperintahkan agar mereka ini bersikap lunak, lemah lembut, ramah ya terhadap manusia, penyayang, pengasih, tidak keras, kasar. Karena itu adalah merupakan ciri daripada penghuni neraka. Dan orang-orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, angkuh. Dan juga orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan dia bakhil terhadap hartanya itu. Kalau dia bekerja keras mencari dunia, dia gunakan untuk infak, sedekah, untuk haji, umroh dan lain sebagainya, maka itu bagus. Yang dilaknat, yang dicela di sini adalah orang yang bekerja keras, menumpuk-numpuk harta, kemudian bakhil terhadap hartanya. Tidak mau dikeluarkan zakatnya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang sombong itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diancam dia ini tidak akan mencium baunya surga. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin tahillu lahul jannah an yariha rihaha wa la yaraha." Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya surga, dan tidak pula melihatnya. Orang kalau dia meninggal dunia masih sombong di dalam hati, menolak kebenaran. Kebenaran itu apa yang datang dari Allah dan Rasul. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Al-Quran itu kebenaran. Sabda-sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu adalah kebenaran. Maka siapa yang menolak kebenaran, Al-Quran, firman Allah, dan hadis Nabi SAW, sabda beliau SAW, maka mereka adalah orang yang sombong, menolak kebenaran. Siapa yang ketika meninggal dunia dia masih menolak kebenaran, ada sebesar biji sawi kesombongan dalam hatinya, tidak halal baginya surga, tidak mencium baunya, dan tidak pula melihatnya. Ini bahayanya sombong, masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan dia menjadi sebab kecelakaan bagi seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut mengatakan, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong, tidak mau menerima nasihat dari Rasulullah SAW. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW melarang makan dengan tangan kiri, karena yang makan dengan tangan kiri itu setan. Ketika melihat seorang makan dengan tangan kiri, Rasulullah mengingatkan baik-baik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menolak dengan sombong, saya tidak bisa. Maka setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya, lumpuh dia, sakit langsung tangannya. Jadi sombong ini juga menjadi sebab kecelakaan bagi seseorang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah bahwasanya orang yang sombong ini dia tidak diperhitungkan, tidak ditanya lagi, sudah langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu. Maksudnya langsung dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mencabut selendang Allah.
Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesarannya. Yang kedua adalah orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 3 orang ini langsung, ya, orang yang sombong, ya. Orang yang dia ini ragu-ragu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi sebesar apapun dosa kita di masa lalu, jangan sampai kita putus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Menganggap Allah tidak akan bisa mengampuni, mengasihi kita. Yang putus asa kepada Allah, terhadap rahmat Allah, itu hanyalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menerima kebenaran apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama, kita terima yang benar. Karena apabila kita menolak kebenaran, kita termasuk orang yang sombong. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan manusia. Diingatkan pula oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan sampai sombong terhadap orang-orang yang awam, yang belum mengerti, belum bisa. Karena itu akan menjadi sebab kebinasaan baginya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.